Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Sagita dengan NIM 050611822274. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Alif Dian Pratama, SHMH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, disimak ya penjelasannya. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi juga dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu konstitusi adalah suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan konstitusi dalam arti luas adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi atau undang-undang dasar membuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara seperti pembagian kekuasaan antara lain badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu prosedur mengubah undang-undang dasar, dan yang keempat adalah adanya pembuatan tentang larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Bisa dilihat, fungsi konstitusi itu adalah sebagai landasan dari konstitusionalisme. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Konstitusi juga mempunyai fungsi sebagai membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan suatu negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu, serta menjamin hak-hak asasi warga negara. Pada dasarnya, peran penting konstitusi terhadap sebuah negara ialah sebagai pedoman bagaimana negara tersebut akan dijalankan. Konstitusi memuat aturan dan tata cara penyelenggaraan negara yang harus dituruti baik pemerintah sebagai penyelenggara maupun oleh rakyat. Di dalam konstitusi juga telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemerintah dan bernegara yang telah disepakati. Selanjutnya, mengapa perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara? Seperti yang kita ketahui, bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan adanya konstitusi, suatu aturan tersebut yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam suatu negara tidak disalahgunakan, dan hak asasi manusia tidak dilanggar sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Pada dasarnya, peran penting konstitusi terhadap sebuah negara ialah sebagai pedoman bagaimana negara tersebut akan dijalankan. Konstitusi memuat aturan dan tata cara penyelenggaraan negara yang harus dituruti baik pemerintah sebagai penyelenggara maupun oleh rakyat. Di dalam konstitusi juga telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemerintah dan bernegara yang telah disepakati. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Tantangan yang mampu mempengaruhi konstitusi saat ini terdiri atas penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang PKS, dan Undang-Undang Permasyarakatan. Adanya faktor kepentingan politik kelompok mayoritas terkait dengan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik.
Beberapa dinamika dan tantangan konstitusi yang sering muncul di Indonesia antara lain adalah perubahan konstitusi, yang dimana perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945, perubahan ini terjadi sebagai respon atas dinamika dan tuntutan masyarakat harus berubah. Namun, perubahan konstitusi juga menimbulkan beberapa tantangan seperti perdebatan tentang substansi perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara konstitusional. Antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia, salah satu tantangan yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu korupsi, yang dimana korupsi menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Korupsi merusak tata kelolaan pemerintah yang baik dan merugikan masyarakat. Peranan konstitusi adalah sebagai untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Jadi pada hakikatnya, Konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini adalah konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, seperti mengatur pembagian kekuasaan konstitusi Indonesia, menjamin hak asasi manusia konstitusi Indonesia, menjaga stabilitas dan keamanan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengarahkan pembangunan nasional. Konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi dalam dua bagian, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.